Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Wahyudi, peserta Serdos Gelombang 1 tahun 2026 dengan NIDN 0020128509, NIP 1985 1220 2022 03 1004. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Geografi. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah mata kuliah Geografi Sosial Budaya dengan kode mata kuliah PGO 236003. Deskripsi mata kuliah Geografi Sosial Budaya di sini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengkaji hubungan dinamis dan saling mempengaruhi antara masyarakat, kebudayaan, dan ruang atau space and place, di mana fokus utama dari mata kuliah ini adalah memahami bagaimana nilai-nilai sosial, identitas kelompok, tradisi, dan struktur budaya dibentuk oleh ruang geografis, serta bagaimana aktivitas sosial manusia merekonstruksi dan memberi makna pada wilayah sekitarnya. Mata kuliah ini menyajikan analisis komparatif antara karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia seperti sistem kekerabatan, kearifan lokal, gotong royong, serta ruang agraris atau maritim dengan dinamika masyarakat global seperti urbanisasi, kosmopolitan, diferensiasi sosial, gaya hidup digital, dan individualisme. SCPL, CPMK, dan sub CPMK pada mata kuliah di sini. Yang pertama, SCPL ini diambil SCPL nomor 3, yaitu adalah memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan kajian geosfer yang meliputi litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dengan menggunakan pendekatan geografi secara logis, kritis, sistematis, inovatif, dan adaptif dalam konteks pengembangan ilmu pendidikan geografi. Sub CPMK pada mata kuliah di sini yang mengambil sub CPMK 3.2, yaitu adalah mahasiswa mampu menganalisis karakteristik sosial masyarakat dan keragaman budaya sebagai identitas nasional. Sub CPMK pada video pembelajaran di sini yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik kondisi sosial dan budaya di masyarakat. Sedangkan tujuan pembelajaran pada video pembelajaran yang ingin saya sampaikan di sini yaitu adalah mahasiswa mampu memahami konsep perbedaan sosial dan manifestasi ruangnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis fenomena urbanisasi, segregasi sosial, dan ruang sosial yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengkaitkan teori dengan kasus nyata melalui diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Berikut ini merupakan video pembelajaran yang saya ambil dari salah satu perkuliahan di dalam mata kuliah Geografi Sosial Budaya. Perlu diketahui bahwa mata kuliah Geografi Sosial Budaya di sini terdiri dari 16 kali pertemuan dan ini merupakan pertemuan keempat. Sehingga pertemuan keempat di sini membahas terkait dengan materi, terkait dengan urbanisasi, kemudian segregasi sosial, dan juga ruang sosial sebagai perwujudan dari salah satu kajian di Geografi Sosial Budaya. Berikut merupakan video pembelajaran yang bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Geografi Sosial Budaya, ya. Materi Geografi Sosial Budaya seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya,
kita sudah mempelajari bagaimana itu geografi sosial budaya, kedudukannya dalam ilmu geografi, kemudian bagaimana konsep-konsep dasar dari geografi sosial budaya, dan juga dari konsep dasar tersebut pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan menjadi ada beberapa materi. Yang pertama adalah terkait dengan urbanisasi, kemudian segregasi sosial, dan juga ruang sosial. Materi ini penting dalam kajian geografi sosial budaya karena memang di geografi sosial budaya itu adalah bagaimana ruang mempengaruhi dari apa? Sosial. Sosial itu apa? Manusia. Kalau manusia kan hanya satu. Kalau secara berkelompok apa namanya? Masyarakat atau community. Sehingga dari kajian geografi sosial budaya di sini kita bisa melihat atau memahami nanti sebenarnya apa sih makna dari geografi sosial budaya itu sendiri, sehingga dari sini nanti konsep geografi sosial budaya yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya akan kita diskusikan dalam materi yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Dari materi yang konsep dasar itu kita bisa melihat bahwa refleksinya ini referensi yang kita gunakan masih sama. Jadi yang pertama adalah kita pakai bukunya Ruth Manelli di situ yang berjudul adalah Sosial Geografi, di mana itu merupakan buku yang menjadi rujukan kita, rujukan utama dalam perkuliahan. Kemudian kita tambahkan ada beberapa artikel penelitian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa di bab sebelumnya, ini merupakan sintesis dari materinya Ruth Manelli, di mana space and place atau ruang dan tempat itu ada 4 komponen utama yang mempengaruhi. Yang pertama adalah identitas. Identitas seperti yang kita pelajari kemarin, kemudian ada social difference atau keberagaman sosial, kemudian di sini ada power. Power di sini ternyata kan implikasinya kan banyak ya, terkait dengan bagaimana kekuasaan memainkan peran dari ruang sosial dan juga nanti social action. Social action ini merupakan sebuah impact atau sebuah dampak atau tindakan yang masyarakat lakukan ketika dari ketiga hal tersebut nanti komponen itu terbentuk dan membentuk yang namanya space and place. Nah, itu merupakan refleksi dari materi yang kita pelajari kemarin. Di kesempatan sore hari ini kita akan lebih memfokuskan dari beberapa unsur geografi sosial budaya, di mana di situ ini masih materi yang tadi. Ya, materi yang ini merupakan ilustrasi dari Ruth Manelli tadi, dari konsep bukunya Ruth Manelli tadi, ya. Ada ruang, kemudian ada identitas, kemudian ada kekuasaan, kemudian di sini ada tindakan sosial. Ini merupakan dari sintesisnya dari bukunya Ruth Manelli. Dan kita implikasikan nanti di sini. Nah, kita akan membahas tiga hal di sini. Yang pertama adalah urbanisasi. Kalau secara pandangan Anda atau pemahaman Anda, urbanisasi itu mungkin Anda sudah mempelajari sebelumnya ya. Ada di buku SMA, urbanisasi adalah perpindahan dari desa ke kota. Kira-kira apa yang mempengaruhi urbanisasi itu sendiri? Ekonomi, pekerjaan, pendidikan, fasilitas, apa lagi? Kesehatan juga? Contohnya, kira-kira? Rumah sakit. Ternyata banyak sekali ya, banyak sekali dari urbanisasi di sini faktor yang mempengaruhinya. Dari sini kita bisa melihat ternyata di kelas ini saja itu sudah ada kegiatan urbanisasi, ya kan? Sekarang dari urbanisasi yang ada di sini kan tentunya faktornya adalah pendidikan.
Semuanya kita sepakat bahwa faktor pendidikan yang menjadi faktor pendorong Anda berpindah dari desa ke kota. Kemudian yang kedua, ini adalah segregasi sosial. Segregasi sosial itu diambil dari kata segregate. Segregate itu berarti pemisahan. Ya, Mas Andika bilang pemisahan. Lawan katanya adalah desegregate. Jadi penggabungan. Kenapa kok dipisah? Kira-kira kenapa? Apakah terjadi secara alami atau terjadi secara, coba angkat tangan, alami atau dibuat? Segregasi sosial, pemisahan. Apa yang dipisah? Masyarakat. Karena sosial. Dipisah apanya? Dipisah ruangnya, kelasnya, kelas ekonominya, ya. Ada pemisahan sosial. Kenapa dipisah? Ya karena mereka tidak ingin bercampur. Tidak ingin bercampurnya karena apa? Macam-macam. Kalau Anda browsing, ya, Anda komentar di sosial media, akan ada banyak sekali orang yang mendefinisikan bagaimana hidup di desa, bagaimana hidup di perkampungan, bagaimana orang yang lebih memilih di perumahan, bagaimana orang yang memilih di perumahan elit. Nah, tadi kita contohkan di Tidar, di Dieng, itu merupakan sebuah segregasi sosial, di mana di antara keduanya itu ada yang namanya kampung. Segregasi sosial di sini sehingga akan mengakibatkan atau berdampak pada akses fasilitas umum. Kalau kita lihat juga banyak daerah-daerah yang di permukiman kumuh atau permukiman yang padat penduduk, itu mereka untuk mengakses fasilitas umum itu kesusahan. Fasilitas umum itu apa saja kira-kira? Jalan. Transportasi, apalagi? Listrik, ruang terbuka, hijau. Ternyata salah satu observasinya menunjukkan bahwa aksesnya ke rumah-rumahnya itu mungkin hanya sekitar 1 gang, gangnya 1 meter, ya kan? Bayangkan jika dalam kondisi tertentu, kondisi darurat, kondisi kesehatan warga yang membutuhkan penanganan medis segera. Ya, contoh mungkin serangan jantung, dia tinggalnya di pinggir sungai. Apakah mobil bisa masuk? Nah, ini menjadi salah satu akses terhadap layanan fasilitas umum. Oke, yang ketiga adalah ruang sosial. Ruang sosial ini menjadi salah satu konteks atau salah satu pembahasan dalam geografi sosial budaya. Karena ruang sosial di sini kita bisa melihat bahwa RTH tersebut bisa dijadikan ajang ekspresi oleh masyarakat. Kita lihat di alun-alun Kota Malang, alun-alun Kota Batu, yang dekat aja di Taman Merjosari, ya kan? Itu merupakan punya RTH. Di mana masyarakat membutuhkan tersebut. Kenapa kok membutuhkan? Mungkin bagi Anda yang sudah remaja tidak begitu membutuhkan RTH. Karena semakin privasi itu adalah semakin Anda semakin nyaman kalau di remaja. Tetapi anak-anak, ya, anak-anak ini, anak-anak yang di permukiman padat tadi, mau bermain itu masa di dalam rumah kan ya kasihan juga kan ya. Oleh karena itu ruang-ruang terbuka yang bisa digunakan sebagai RTH, sebagai interaksi sosial, entah itu di berbagai umur, mulai dari anak-anak, anak muda, orang dewasa, lansia, itu juga menjadi salah satu unsur dalam interaksi sosial, sehingga indeks kebahagiaan masyarakat juga akan tercapai. Dari sini kita bisa melihat bahwa ruang sosial ini sangat penting untuk interaksi sosial. Ya, karena dari interaksi sosial masyarakat yang bagus itu juga akan tercipta masyarakat yang rukun, ya, masyarakat yang karena dia sering berinteraksi. Oleh karena itu di dalam sini nanti kita perlu membahas secara pemikiran Anda sebagai mahasiswa. Nanti akan kita bagi menjadi beberapa kelompok, sehingga dari kelompok tersebut coba akan kita bahas kaitannya dengan segregasi sosial di sini nanti
kita implementasikan seperti apa. Nah, ini saya ada beberapa studi kasus. Nah, ini kalau kita lihat adalah di Brantas, ya. Ini kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah di Citraland. Kalau Anda jogging di sini, ya, kalau secara mungkin Anda posting di Instagram, wah sekali. Karena memang fasilitasnya bagus, jalan-jalannya besar. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa segregasi sosial di Kota Malang di sini nyata, ya, bukan hanya sekedar teori lagi, tapi ini sebuah kejadian yang nyata di Kota Malang. Dari situ kita nanti bisa melihat bahwa konsep ataupun yang sudah kita di awal tadi terkait dengan urbanisasi itu perlu kita bahas. Nanti di kelas ini akan kita jadikan 3 kelompok. Diskusi kelompok nanti, silahkan Anda membentuk kelompok dulu. Mas Dava sama Mas Riza jadi, ya ini jadi satu kelompok. Mulai Marita, sini jadi satu kelompok. Eka ikut sini. Ini jadi kelompok 2. Terus Mas Ferry, Mas Ibnu, Ailsa, dan ini jadi kelompok 3. Sudah ya, kelompoknya sudah dibagi. Yang akan kita lakukan pada sore hari ini yaitu Anda membahas segregasi sosial yang ada di mana ini? Sungai Berantas. Di sempadan Sungai Berantas itu ada pemisahan, ya kita menyebutnya ada kelompok, ya, kelompok masyarakat yang tinggal di sana, yang dimana secara sosial ekonomi itu berbeda dengan daerah-daerah yang permukiman elit. Di Kodong Gandang itu juga ada Citraland juga di sana. Nah, di sini nanti silahkan Anda ada di sini pertanyaannya. Anda menjawab pertanyaan di sini. Anda diskusi dengan kelompok Anda terkait dengan masalah segregasi sosial yang ada di sekitaran Sungai Berantas dan bagaimana teori segregasi sosial Malang mencerminkan dari situ dampaknya, ya. Kita yang pertama adalah dampak dari segregasi sosial yang ada di lokasi tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana tindakan sosial warga dapat mengurangi ketimpangan. Dan yang ini, jika Anda menjadi perencana kota, kebijakan apa yang akan Anda rekomendasikan untuk mengatasi pemisahan tadi, pemisahan permukiman. Kita membahas, Anda boleh mengambil, tadi kalau saya contohkan itu adalah permukiman kumuh di sekitaran Sungai Berantas. Anda bisa mengambil contoh permukiman kumuh di kawasan lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Mbak Nisa bisa di Kota Lama, kemudian di Kampung Cempluk juga, kemudian di Comboran juga bisa, ya kan? Itu. Oke? Menjawab 3 hal tersebut. Silahkan lokasinya menyesuaikan dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Tapi enggak apa-apa, nggak bisa pakai gitu. Rupanya sampai sekarang udah permasalahan dari lama belum harus pindah. Belum ada. Oke, selanjutnya kita lihat dari presentasi kelompok 1. Jadi kelompok 1 di sini sudah selesai menyelesaikan permasalahan. Nanti silahkan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silahkan Mas Dava dan Rata. Baik, terima kasih Pak Adib. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait diskusi kami tentang segregasi sosial. Bisa kita lihat pada gambar di atas bahwa kalau kita bandingkan pasti memang terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kawasan Puncak Tidak dan juga salah satu kawasan di daerah Kota Lama. Oke, yang pertama yang paling atas ya teman-teman, itu kami mengidentifikasi terdapat 5 permasalahan yang terdapat di kawasan Kota Lama. Yang pertama adalah
Ya sudah pasti daerah permukiman di sana berada di pinggir Sungai Berantas, yang dimana akses untuk ke lokasi tersebut itu sulit dan juga curam karena dia berupa jalan yang menurun. Kemudian yang kedua, sampah itu juga menjadi sebuah permasalahan karena tidak adanya tempat pembuangan akhir pada daerah tersebut. Kemudian lanjut ke permasalahan ketiga, dari sampah tersebut akan menghasilkan pemukiman yang kumuh. Kemudian yang keempat, sempat sudah ada dari berbagai lembaga untuk bisa membantu dengan memanfaatkan kendaraan pengangkut sampah. Tetapi masyarakat di sana merasa tidak mau untuk memanfaatkan fasilitas tersebut karena beberapa alasan. Kemudian yang terakhir ada akses parkir motor yang terbatas dan juga akses jalan yang juga sangat terbatas. Nah, dari permasalahan tersebut kami menganalisis untuk menggunakan 4 pilar ini sebagai dasar kita untuk mengidentifikasi permasalahan di atas. Yang pertama ada penataan fisik kawasan. Kemudian yang kedua ada pengelolaan lingkungan. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat. Dan juga yang keempat ada penguatan tata kelola kawasan. Kita bisa memanfaatkan solusi jangka pendeknya dengan kita memperbaiki mungkin tangga pemasangan dan juga pagar pengaman agar sekiranya akses masyarakat menuju ke sana itu bisa lebih aman. Kemudian yang kedua ada bisa menyediakan tempat pembuangan sampah yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga ada pemukiman kumuh. Yang pasti solusi dari kita adanya kerja bakti rutin antara masyarakat sekitar untuk apa? Untuk membersihkan sampah-sampah ataupun hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan agar masyarakat yang ada di situ itu akan kembali nyaman berada di pemukiman mereka. Memang kalau kita berbicara penataan, kita membutuhkan biaya yang besar dan juga adanya koordinasi dari lintas instansi. Jadi tidak hanya satu instansi yang bertanggung jawab untuk hal tersebut, tapi berkaitan dengan berbagai instansi. Dan juga yang pasti dilakukan secara bertahap dan juga adanya koordinasi dengan masyarakat tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Adi. Oke, terima kasih. Plus untuk kelompok 1 ya. Nah, bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Silahkan ditanggapi oleh kelompok 2 atau kelompok 3. Silahkan. Ya, silahkan Mas Ferry. Baik, untuk terkait program ini sangat bagus, tapi ada yang mengganjal dari kelompok kami. Ini kan yang paling banyak dibahas kan tentang sampah. Nah, kan dari strategi prioritas itu kan pengelolaan sampah nomor 1. Kenapa kok tidak jalan itu yang menjadi nomor 1? Soalnya sampah itu bisa diatasi dengan adanya jalan yang sesuai. Kalau kita cuma mengelola dan ya wis ditunggu di depan terus nggak ada jalannya gimana? Cukup? Ya, silahkan langsung. Jadi kalau menurut kami sendiri, kedua opsi itu bisa kita switch, kita ganti. Misalkan sampah kita nomor 2 kan dulu, tapi akses jalan kita pertamakan. Nah, itu bisa saja terjadi karena jalan itu merupakan salah satu infrastruktur dasar agar infrastruktur lain ataupun hal-hal lainnya bisa berjalan dengan baik. Oke, gimana Mas Ferry? Sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Silakan kembali ke tempat. Oke ya, tadi sudah kita lakukan diskusi yang sangat menarik antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 terkait dengan segregasi sosial, di mana segregasi sosial itu tadi kita bisa melihat ternyata segregasi sosial atau apa tadi segregasi tadi? Pemisahan kelompok masyarakat itu nyata di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa geografi, mahasiswa pendidikan geografi memang selayaknya kita bisa lebih peka lagi terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau tidak kita memberikan ruang kepada pikiran kita untuk bisa lebih peka lagi, ya kita akan menganggap hal itu seperti hal yang biasa saja. Oh, ini permukiman kumuh, ya udah, permukiman kumuh mau diapakan lagi? Nah, ini menjadi hal yang fenomena yang ada di masyarakat karena mereka sudah
memulai acuh tak acuh terhadap orang lain. Oleh karena itu tadi dari hasil diskusi di situ kita bisa merefleksikan bahwa segregasi sosial di sini merupakan konstruksi sosial politik. Kenapa konstruksi sosial politik? Di situ ada interaksi sosial, di situ ada proses permasalahan, di situ ada bagaimana mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya, kondisi ruangnya, kondisi permasalahan yang ada di situ. Sehingga kebijakan-kebijakan politik yang sifatnya tadi disampaikan oleh beberapa pertanyaan kaitannya dengan pengambil kebijakan itu nanti bagaimana menatanya agar apa? Agar masyarakat secara kebutuhan dasar itu terlayani. Kebutuhan dasar itu ada pendidikan, ada kesehatan, termasuk juga permukiman. Karena itu merupakan salah satu layanan dasar yang wajib diberikan kepada pemerintah terhadap masyarakat. Jika kebutuhan dasar tersebut tidak diberikan secara baik, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang bisa dibilang masyarakat yang sakit, masyarakat yang tidak mempunyai kesejahteraan, masyarakat yang tidak mempunyai semacam hak untuk memiliki ruang sosial yang layak pada mereka, buat anaknya, buat orang tua, buat kehidupannya mereka sehari-hari. Ini oleh karena itu segregasi sosial, fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita itu selayaknya perlu kita perhatikan, perlu kita cermati, perlu kita berikan solusi. Kalau kita sebagai pengambil kebijakan, kalau kita sebagai akademisi, ya setidaknya kita memberikan sumbangsih saran pemikiran kita terhadap ruang-ruang sosial yang mengalami ketimpangan tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa materi urbanisasi, materi segregasi sosial, dan materi kaitannya dengan ruang sosial itu tadi merupakan materi yang sangat penting di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Oleh karena itu kita juga harus mempunyai kompetensi di situ. Kompetensi apa? Kompetensi untuk bisa merencanakan, kompetensi untuk bisa menganalisis secara lebih dalam, menganalisis bagaimana kondisi masyarakatnya. Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita cermati dalam mata kuliah geografi sosial budaya. Karena di situ juga nanti belum kita melihat faktor budayanya seperti apa. Apakah ada kebudayaan yang unik ataupun ada kebudayaan-kebudayaan yang sifatnya perlu dilestarikan. Karena kebudayaan itu bisa muncul di mana saja, tidak hanya di ruang yang permukiman elit, tetapi ada di kampung-kampung itu juga banyak nilai-nilai kebudayaan yang bisa kita pelajari. Oleh karena ini, dari ini mungkin ada yang bisa direfleksikan atau ditanyakan? Ada? Cukup? Cukup, Pak. Kalau cukup berarti udah paham semuanya? Pentingnya ruang sosial, pentingnya permasalahan segregasi, pentingnya masalah terkait dengan urbanisasi ini, masalahnya ternyata sangat banyak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira pertemuan kita pada hari ini kita akhiri sekian. Terima kasih sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Diskusinya sangat menarik. Kita akan berjumpa lagi di perkuliahan minggu depan dengan topik yang berbeda. Oleh karena itu nanti referensi-referensi yang sudah saya berikan di awal tadi tolong dipelajari dan diperhatikan nanti sebagai salah satu bahasan, sebagai salah satu bahan untuk perkuliahan yang akan datang. Dari saya sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.